Setelah Pak Haji sadar dari kesurupan, suasana masih terasa tegang. Semua mulai mempertanyakan kenapa arwah Pak RT bisa masuk ke tubuh Pak Haji, padahal yang ditunjuk sebagai mediator adalah Peot. Saat mereka berdiskusi, tiba-tiba terdengar suara gemetar aneh dari ruangan tempat mereka meditasi sebelumnya. Dot, lu pada dengar gak sih barusan? Yusuf? Iya, kayak suara langkah kaki tapi berat banget. Mereka pun memutuskan untuk kembali masuk dan memeriksa ruangan itu. Tapi saat mereka tiba, suasana berubah drastis. Udara mendadak dingin, lampu berkedip-kedip, dan di dinding muncul tulisan samar, "Saya belum tenang." Pak Haji, meski masih lemas, mencoba membaca makna dari tulisan tersebut. Ia kemudian menyimpulkan bahwa arwah Pak RT masih punya urusan yang belum selesai di dunia. Pak Haji, sepertinya Pak RT ingin menyampaikan sesuatu. Mungkin ada pesan terakhir atau permintaan maaf. Peot yang semula merasa gagal jadi mediator, kini ingin menebus kesalahannya. Ia bersikeras untuk mencoba lagi menjadi perantara. Kali ini dengan lebih serius dan dibimbing langsung oleh Pak Haji. Sementara itu, si Peot mulai sering melihat bayangan Pak RT di sudut mata. Episode berakhir dengan mereka berkumpul lagi di rumah tua bekas kediaman Pak RT. Saat malam apa yang sebenarnya diinginkan oleh Pak RT sebelum arwahnya bisa benar-benar tenang. Tiba-tiba polisi datang menemui Dewi. Suara mobil berhenti di depan. Lampu merah biru berkedip samar di antara pohon pisang. 3 orang polisi turun dari mobil dan menghampiri rumah. Semua terdiam. Polisi satu, dengan serius, "Permisi, kami mencari Ibu Dewi." Dewi, kaget dan bingung, "Saya, Pak, ada apa ya?" Polisi 2, "Kami butuh Ibu ikut kantor sebentar. Ini berkaitan dengan almarhum Pak RT." Semua yang mendengar langsung terdiam. Beberapa saling pandang dengan raut curiga dan penasaran. Pak Haji yang masih duduk bersila mencoba berdiri walau masih lemas. "Pak Haji, ada apa memangnya dengan Pak RT?" "Pak Polisi." Polisi 1, "Kami menemukan beberapa dokumen dan rekaman CCTV dari malam sebelum beliau meninggal. Nama Dewi tercatat di sana." "Dewi?" gemetar. "Loh, saya? Tapi saya nggak pernah ke rumah Pak RT malam itu." Polisi, "Itulah yang perlu kami selidiki. Kami mohon kerjasamanya." Tanpa sempat menjelaskan lebih lanjut, Dewi dibawa oleh polisi ke mobil. Warga kampung mulai berbisik-bisik. Suasana jadi tak hanya mencekam karena arwah, tapi juga misteri baru. Beberapa orang mendekat ke Pak Haji. "Yusuf, Pak Haji, jangan-jangan ini bikin kumaso arwah Jenny Yangan. Jangan-jangan ada rahasia besar di balik kematian Pak RT?" "Pak Haji, bisa jadi arwah gentayangan bukan karena nggak tenang saja, tapi karena ada ketidakadilan yang belum terungkap." Keesokan harinya, kabar mengejutkan muncul. Polisi mengungkap bahwa Pak RT. Tiba-tiba motif kematian Pak RT terasa jauh lebih rumit, dan yang paling menyeramkan, arwahnya belum ingin pergi sampai kebenaran sepenuhnya terbongkar. Di kantor polisi, Dewi duduk gelisah. Seorang penyidik datang membawa map coklat berisi dokumen dan rekaman dari CCTV rumah Pak RT. Penyidik, "Bu Dewi, kami menemukan rekaman CCTV tanggal 7 malam, malam sebelum Pak RT ditemukan meninggal. Di rekaman itu, ada seseorang yang mirip dengan ibu datang ke rumahnya." Dewi, bingung dan gugup, "Itu nggak mungkin. Saya di rumah malam itu. Saya bahkan nggak tahu Pak RT ada masalah." Penyidik, "Lalu ini apa, Bu?" Dia menampilkan potongan video. Sosok perempuan berkerudung gelap terlihat memasuki rumah Pak RT dengan tergesa, lalu keluar 1 jam kemudian. "Dewi, ITU bikin saya. Saya nggak pernah pakai baju begitu." "Sampah, Pak." Dewi terdiam. Wajahnya pucat, air mata mulai mengalir di pipinya. "Dewi, pelan, itu saya nggak tahu. Tapi saya memang pernah dimintai tolong Pak RT. Dia bilang anak-anaknya nggak peduli sama dia. Saya cuma bantu, tapi saya nggak minta apa-apa." Sementara ITU di kampung, suasana mulai kacau. Setelah Dewi pergi, rumah Pak RT makin sering terdengar suara aneh. Bayangan hitam melintas di lorong rumah. Beberapa warga mengaku diganggu saat tidur. Pak Haji mengumpulkan semua warga untuk rapat darurat.
Pak Haji, ini bikin sekedar kesurupan. Arwah Pak RT gelisah karena dia merasa dikhianati. Tapi bisa juga dia marah karena kebenaran belum sepenuhnya terungkap. Yusuf, jadi harus gimana, Pak Haji? Pak Haji, kita lanjutkan ritual malam ini. Kita panggil arwah Pak RT, tapi bukan untuk mengusir. Kita biarkan dia bicara. Malam itu, mulai membaca doa, Parungkat, yang kali ini benar-benar serius, duduk di tengah sebagai mediator. Rumah tua itu sunyi. Angin berdesir dari jendela yang tak tertutup rapat. Tiba-tiba, tubuh Parungkat kejang. Matanya membelalak. Suaranya berubah berat. Arwah, melalui Parungkat, aku dikhianati. Semua terdiam. Dot memegangi tangan Yusuf yang berkeringat dingin. Pak Haji maju perlahan. Pak Haji, Pak RT, kami akan cari kebenarannya. Kami janji. Tubuh Parungkat ambruk. Samuel panik. Tapi yang paling menakjubkan, di balik lemari tua, mereka menemukan sebuah kotak besi berkarat. Di dalamnya, surat wasiat asli berbeda dari yang ditemukan polisi. Situasi ini menggambarkan perpaduan antara konflik spiritual dan intrik dunia nyata yang cukup kompleks dan menarik. Ada beberapa hal penting yang bisa dicermati. Ketegangan antara logika dan mistis di satu sisi, polisi membawa Dewi dengan bukti nyata, rekaman CCTV dan surat warisan. Ini masuk ranah hukum dan fakta. Tapi di sisi lain, warga, dipimpin Pak Haji, menghadapi gangguan supranatural yang membuat mereka percaya bahwa arwah Pak RT belum tenang karena ada ketidakadilan. Dua jalur ini berjalan paralel dan mulai saling melengkapi. Karakter Dewi sebagai pusat konflik, Dewi berada dalam posisi paling rumit, antara jadi tersangka hukum dan mungkin sebenarnya korban dari manipulasi. Penolakannya, ketakutannya, dan keterlibatannya menimbulkan simpati, tapi juga kecurigaan. Dia bisa jadi kunci misteri ini. Pak Haji dan warga sebagai penjaga nilai moral meski sudah ada aparat hukum, warga, melalui ritual dan ikhtiar spiritual, menjadi penjaga kebenaran dari sisi lain. Mereka mewakili suara hati nurani, terutama karena surat wasiat asli ditemukan bukan oleh polisi, tapi oleh warga sendiri atas petunjuk arwah. Kematian Pak RT sebagai simbol konflik yang belum selesai, meninggalnya Pak RT membuka tabir soal hubungan keluarga yang rusak dan kebenaran yang disembunyikan. Arwahnya menjadi perantara agar semua rahasia yang selama ini ditutup akhirnya terungkap. Kesimpulan pendapat menyampaikan bahwa kebenaran tidak hanya terungkap lewat logika atau hukum, tapi juga lewat hati, niat baik, dan keberanian menghadapi masa lalu. Kombinasi supranatural dan realitas sosial menjadikannya cerita yang bukan cuma menegangkan, tapi juga penuh makna. Kalau kamu ingin, saya bisa bantu eksplorasi nilai moral atau plot twist berikutnya juga. Tentu, berikut motivasi yang terinspirasi dari cerita ini. Kebenaran mungkin tertutup oleh kebohongan, tapi ia tak pernah mati. Ia hanya menunggu waktu dan keberanian seseorang untuk membukanya kembali. Kadang kita akan berada dalam situasi yang jelek, peneturahan ketakutan, atau bahkan rasa bersalah. Tapi seperti Dewi dan warga kampung, kita semua punya kesempatan untuk berdiri di sisi yang benar, meski itu butuh keberanian dan kejujuran. Jangan takut mencari kebenaran. Jangan ragu untuk memperbaiki kesalahan. Karena selama kamu punya niat baik dan hati yang tulus, kebaikan akan menemukan jalannya sendiri. Bahkan arwah yang jelai sepenuhnya tenang jika kebenaran ditegakkan.